Terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu isim masdar dari kata akhlaqo yukhliqu ikhlaqon. Sesuai dengan timbangan atau wazan, sulasi majid al-fa'la yuf'ilu ifalan yang berarti al-sajiyah atau perangai. Al-tabiyah atau kelakuan tabiat, watak dasar. Al-adat atau kebiasaan, kelaziman. Al-maru'ah atau peradaban yang baik. Dan al-adin atau agama. Ibnu Miskawai 421 Hijriah atau 1030 Masehi. Ibnu Miskawai, pakar akhlak terkemuka, dalam kitabnya Tahzib al-Akhlak wa al-Tahir al-Arab mengartikan akhlak sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Halu li nafsin da'iyatu laha ila aliha min ghairi fikri wala ruwiyah. Artinya, keadaan jiwa seorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adi Latifah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang akhlak Islami dan induk akhlak Islami. Akhlak Islami dapat diartikan sebagai akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam atau secara sederhana akhlak yang bersifat Islami. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji atau al-akhlak al-karimah dan akhlak yang tercela atau al-akhlak al-masmumah. Beberapa macam akhlak berinduk kepada 3 perbuatan utama, yaitu hikmah atau bijaksana, syaja'ah atau perwira kesatria, dan iffah atau menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Berdasarkan dengan surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuqat walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah di tengah-tengah di antara yang demikian. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Niko. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etika itu merupakan sebuah usaha dengan akal budinya untuk menyusun teori mengenai penyelenggaraan hidup yang baik. Kemudian, ada yang berkata, merupakan sebuah filsafat berkaitan dengan nilai-nilai yang baik dan buruknya tindakan kesusilaan. Menurut para ulama, etika adalah ilmu yang menjelaskan mengenai makna dari baik dan buruknya seseorang terhadap tindakan yang menyatakan tujuan yang dituju oleh manusia dalam sikap maupun perbuatan, dan menunjukkan jalan melakukan sesuatu yang harus diperbuat. Etika merupakan cabang ilmu filsafat. Cabang dari ilmu filsafat itu ada dua, yaitu objektivisme dan subjektivisme. Objektivisme merupakan pandangan nilai kebaikan dari tindakan bersifat objektif, terletak pada tindakan yang nampak dari tindakan itu sendiri. Paham ini dapat disebut dengan paham rasionalisme, sebab bukan dalam kehendak manusia dalam melakukannya,
melainkan adanya rasionalisme yang mendesak sehingga seseorang melakukan perbuatan tersebut. Kemudian, subjektivisme adalah tindakan yang disebut baik atau bernilai baik dikarenakan seseorang tersebut sejalan dengan kehendaknya. Kemudian, macamnya, etika itu ada dua. Etika deskriptif. Etika deskriptif adalah etika ketika seseorang berbicara mengenai fakta tentang perilaku manusia dengan memperhatikan penilaian terkait kondisi dan realitas saat kehidupan di masyarakat. Yang kedua, normatif. Etika normatif adalah etika yang memberikan penilaian dan himbauan untuk manusia supaya berperilaku sesuai dengan norma kehidupan atau peraturan norma. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siska Olivia. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu moral. Moral yaitu dari segi bahasa itu berasal dari mores, yaitu kata jamaknya. Diambil kata mos yang berarti adat, kebiasaan. Moral ini itu lebih mengacu kepada suatu penilaian atau sistem hidup yang dilaksanakan atau yang diberlakukan oleh masyarakat sekitar. Moral ini itu bersifat kehendak atau pendapat seseorang untuk menyadarkan moral, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, ada perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral. Yang kedua, kesadaran moral dapat juga berwujud rasional dan objektif. Dan yang terakhir adalah kesadaran moral itu dapat pula muncul dalam bentuk kebebasan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa moral itu mengacu pada sebuah nilai yang akan dilakukan atau yang dianggap oleh masyarakat mengenai perilaku dan sikap yang dilakukan oleh seseorang. Seperti itu. Kemudian, orang yang demikian akan dengan mudah dapat melakukan suatu perbuatan tanpa ada dorongan atau paksaan dari luar. Jadi, spontanitas untuk mendapat penilaian tersebut dari orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Siska atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maulida. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan akhlak, etika, dan moral. Yang pertama adalah perbedaan akhlak dan etika. Akhlak adalah perbuatan dan tingkah laku seseorang dalam menentukan baik atau buruk yang dilakukan dengan ajaran agama, yaitu ajaran dari Allah. Etika adalah batas sopan dan santun antara manusia yang berkaitan dengan perilaku lahiriah. Yang kedua adalah perbedaan etika dan moral. Tolak ukur yang menjadi pembeda dalam hal ini yaitu etika menggunakan tolak ukur akal, pikiran, atau rasio untuk menentukan perbuatan manusia baik atau buruk. Lebih bersifat pemikiran filosofis dan berada dalam konsep-konsep yang berada dalam dataran realitas dan muncul dalam tingkah laku yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya, tolak ukur moral yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang yang berlangsung di masyarakat seperti adat istiadat, kebiasaan lainnya yang berlaku di masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salsa. Waktu dan tempat saya persilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai bentuk implementasi dari akhlak. Bentuk implementasi dari akhlak itu sendiri terbagi menjadi 3 macam, yakni akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada lingkungan. Yang pertama, akhlak kepada Allah, contohnya yaitu beribadah kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangan dari Allah untuk membuktikan bahwa kita beriman dan taat kepada Allah. Yang kedua, tawakal dan tawadu. Tawakal ini berarti berserah diri dan berpasrah pada apapun yang telah diusahakan lalu diserahkan kepada Allah. Sementara tawadu memiliki arti yaitu kita memiliki akhlak rendah hati di hadapan Yang Maha Kuasa dan tidak sombong terhadap Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, akhlak kepada manusia. Contohnya yaitu husnuzon dan ta'awun. Husnuzon sendiri memiliki arti yaitu berprasangka baik atau berpikiran positif kepada seseorang. Kemudian ta'awun memiliki arti yaitu tolong-menolong, gotong royong, dan membantu sesama manusia. Yang terakhir, akhlak kepada lingkungan. Contohnya dengan menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran, di mana manusia memiliki tugas sebagai khalifah di bumi. Dengan demikian, maka manusia harus memelihara, menjaga, dan juga mengayomi lingkungan yang meliputi sesuatu di sekitar manusia, baik binatang, tumbuhan, maupun benda-benda lain yang tidak bernyawa. Ibunda kaum mukmin Aisyah radhiyallahu anhu mengungkapkan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ketika seorang bertanya kepada Nabi SAW mengenai seperti apa akhlak yang baik itu, beliau membacakan ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan ma'ruf serta berpalinglah dari orang yang tidak berpengetahuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salsa atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yuke. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang etika. Etika dibagi menjadi 3, yaitu akhlak kepada Allah. Contohnya yaitu sholat, puasa, dan zakat. Kedua, yaitu akhlak kepada manusia. Contohnya berkomunikasi dengan manusia dengan perilaku yang baik. Ketiga, yaitu akhlak kepada lingkungan. Dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dengan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kemudian moral, yaitu menjadi contoh teladan yang baik, memberikan atau berbagai ilmu agama kepada manusia dan saling mengajarkan.
memiliki prinsip hidup yang baik dengan memperbanyak kebaikan. Kemudian berkata dengan sopan, santun, dan tidak menyakiti hati sama manusia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk semua pemateri yang telah menjelaskan tentang etika, akhlak, dan moral. Semoga materi tadi bermanfaat dan bisa menjadi barokah bagi kita semua. Amin. Permisi, Pak Adam. Apakah di sini ada sesi tanya jawab atau langsung melalui LMS, Pak? Baik, untuk tanya jawabnya nanti di LMS saja ya. Jadi Pak Hatta tambah sedikit tentang etika, moral, dan akhlak. Sebenarnya ketiga istilah ini hampir sama ya. Akhlak, etika, moral itu adalah sesuatu yang menyangkut perbuatan manusia, baik atau buruk. Itu namanya akhlak, itu namanya etika, itu namanya moral. Walaupun dari berbagai ilmuwan tadi berbeda-beda menyampaikannya. Tapi Pak Hatta mendefinisikan secara sederhana dan agar gampang dimengerti oleh kita bahwa sebenarnya etika, moral, dan akhlak itu adalah sesuatu yang sama-sama menilai perbuatan manusia baik ataupun buruk. Itu akhlak, itu etika, itu moral. Walaupun dasarnya berbeda-beda lah begitu ya. Artinya Pak Hatta ingin menyampaikan agar kita mudah memahami ketiga istilah ini. Cuma yang membedakan adalah standar penilaian yang digunakan. Tadi sudah disampaikan ya. Jadi kalau akhlak itu standar yang digunakan baik buruknya perbuatan seseorang itu adalah Al-Quran hadis. Al-Quran dan hadis. Maka barang siapa yang melanggar terhadap perintah-perintah Al-Quran dan hadis, maka dia sudah berbuat akhlak yang jelek, begitu. Misalkan mencuri, berzina, minum minuman keras, nah, itu berarti dia sudah tidak berakhlak, kan begitu ya. Begitu juga moral. Moral ini standar baik dan buruknya berdasarkan adat istiadat setempat, ya. Jadi berdasarkan kebiasaan dan adat setempat. Misalkan kalau di Indonesia misalkan megang kepala itu kan adalah sesuatu penghinaan kan begitu. Mungkin kalau di Barat atau di Eropa itu sebagai tanda kasih cinta kan begitu ya. Atau misalkan dulu di Madura zaman dulu, kalau kemana-mana dia tidak bersikap itu sombong. Bawa itu loh, bersikap. Bawa apa? Katanya Maduranya sekep. Apa ya? Kalau tidak bawa sesuatu lah begitu ya, misalkan celurit kemana-mana itu ya, tidak bawa pisau kemana-mana, itu dianggap sombong kalau dulu tahun 75-an lah, itu dianggap sombong. Karena apa? Kebiasaan orang Madura dulu kemana-mana bawa celurit, bawa pisau. Nah, bagi orang yang tidak bawa itu dianggap sombong. Sedangkan yang bawa tidak dianggap sombong. Nah mungkin kalau di Jawa sebaliknya kan begitu ya. Yang bawa celurit kemana-mana itulah sombong. Nah, ini berdasarkan adat istiadat. Nah, kalau di Madura dulu sholat tidak pakai songkok, tidak pakai sarung gitu ya, kurang afdol, dianggap golongan apalah begitu, aneh lah begitu ya. Tapi hari ini kan tidak. Tapi berbeda di kota, apakah orang itu pakai songkok, pakai celana, yang penting tutup aurat, tidak apa-apa kan begitu. Ini standar berdasarkan adat istiadat setempat. Kalau etika berdasarkan akal pikiran manusia. Bagus bagi si A belum tentu bagus bagi si B. Bagus menurut orang barat dengan pemikiran mereka. Nah, kalau kemudian ditanyakan, tiga hal ini kemudian apa Pak yang menjadi standar penilaian dalam hidup kita? Nah, karena kita orang Muslim, maka standar yang harus digunakan adalah kembali kepada akhlak. Kalau istiadat itu bertentangan dengan akhlak, maka jangan dipakai. Kalau pandangan itu bertentangan atau secara akal itu bertentangan, pikiran manusia itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka harus tunduk dan patuh kepada akhlak, kepada Al-Quran dan hadis.
Karena itu yang menjadi standar penilaian kita. Artinya apa? Standar penilaian akhlak yang berdasarkan Al-Quran itu adalah sifatnya luas, lebih luas daripada pemikiran manusia, lebih luas daripada akal atau adat istiadat setempat. Kalau adat istiadat itu bersifat lokalistik kan begitu ya. Baik bagi orang Jawa belum tentu baik bagi orang Madura, baik bagi orang Jawa belum tentu baik bagi orang Bali. Tapi kalau akhlak dimanapun, kapanpun, ketika akhlak itu berkata haram, maka selamanya haram. Ya. Kalau sesuatu dianggap itu tidak boleh dilakukan, menurut akhlak, ya tidak boleh. Kan kita pergi ke Eropa, karena di situ dingin, maka kemudian kita mau minum minuman whisky misalkan, tidak boleh. Senyampang itu dilarang oleh Al-Quran yang menjadi standar akhlak tadi itu, maka selamanya tidak boleh. Tapi berbeda dengan pandangan itu, berbeda dengan adat istiadat, itu sifatnya lokalistik, tidak umum. Tapi kalau akhlak ini sifatnya umum. Apakah dia muslimnya orang Cina, muslimnya orang Afrika, muslimnya orang Thailand, ketika dia muslim maka akhlaknya diukur dengan Al-Quran. Maka dalam hidup kita sebagai generasi muslim yang menjadi suri tauladan kita tentunya Rasulullah Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Apa saja contohnya? Cara beribadah, cara bergaul, kan begitu ya, cara berpakaian, dan cara yang lainnya itu semuanya ada di Rasulullah. Bahkan Rasulullah ketika ditanya, Siti Aisyah ketika ditanya oleh sahabat, akhlak Nabi seperti apa? Akhlakuhu kal Quran. Akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran. Nah, artinya apa? Ya tidak jauh beda dengan Al-Quran. Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan lah begitu ya. Nah ini maka kemudian kita harus mencontoh Rasulullah. Agar apa? Agar kita nanti diakui menjadi umatnya. Kita kan sering mengaku umat Rasulullah, padahal belum tentu Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Nah untuk diakui sebagai umatnya, ya kita harus mencontoh Rasulullah, ikut sunnah-sunnah Rasulullah. Kan begitu. Tidak mungkin diakui kalau kita tidak mencontoh akhlak Rasulullah. Nah, akhlak dalam kehidupan ini ada akhlak mahmudah, ada akhlak tercela lah begitu ya. Akhlak yang bagus, akhlak yang baik. Nah, kemudian implementasi akhlak dalam kehidupan, akhlak hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Ini sama-sama perlu ditegakkan. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada manusia, akhlak kita kepada alam, misalkan alam tidak boleh dieksploitasi, hutan tidak boleh ditebang sembarangan, laut tidak boleh dikotori dan seterusnya. Akhlak kepada manusia, kepada ayah, kepada ibu, kepada dosen, kepada diri sendiri juga harus ada akhlak. Makanya dalam Islam dilarang minum minuman keras, karena itu akhlak yang tidak baik bagi diri kita sendiri ataupun orang lain. Akhlak kepada Allah tadi sudah disebutkan, beribadah, sholat, dan seterusnya. Akhlak kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, senyampang kedua orang tua masih ada. Senyampang orang tua masih ada, maka dia menjadi jimat ampuh bagi kehidupan adik-adik. Ya, maka syukuri ketika orang tua masih ada. Itu menjadi jimat yang ampuh bagi adik-adik untuk mengatakan kesuksesan beliau-beliau. Maka jangan sampai lukai hati kedua orang tua. Karena ridha Allah berada di ridha kedua orang tua. Doanya tanpa hijab. Doa kedua orang tua tanpa ada batas dinding dengan Allah. Makanya jangan kemudian macam-macam. Ya, sukses kita berada di bawah telapak kedua orang tua. Terutama ibu ya. Ya. Makanya ayah, ibu kan begitu ya, ayah banding 3. Nah, itu yang dapat saya tambahi sebagai penguat saja. Semoga kita bisa mengambil hikmah materi kuliah pada malam hari ini. Saya pasrahkan kepada moderator untuk selanjutnya bertanya jawab di LMS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Haddad, terima kasih. Untuk teman-teman, apabila ada
pertanyaan silakan kirim di LMS dan beri waktu untuk kami akan mendiskusikannya. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.